Oke, selamat sore ini ya di sini sore hari. Sampai jumpa lagi bersama channel yang mudah-mudahan bermanfaat untuk siapapun yang memerlukannya ya. Seperti biasa kita masih ngotak-ngatik seputar aplikasi laporan keuangan SPPG-nya ya. Sekarang sudah tahun 2026 ya. Ada yang nanya perihal tahunnya ya. Seperti biasa yang di awal transaksi atau di awal ngoprek aplikasi laporan keuangan SPPG ini kita buka master aplikasinya, kemudian di save as dulu. Kita buat LPA. Misalnya kita awali di tanggal berapa ya transaksi Januari ini? Taruhlah 12 aja ya, kira-kira misalkan 12 sampai kita lihat 12 itu sampai 24 Januari 2025 ya. Oke, kita save. Nah, ini kita sudah jadi LPA 12 sampai 24 Januari ya. Hal pertama seperti biasa nama lembaganya SPPG Mekarsari. Yang sesuai di alur ya. Alamatnya Mekarsari, Panca Tengah, Tasikmalaya. Nama kepala Mr. Gadun. Nama akuntan Babang Jebred. Nama yayasan silakan disesuaikan Sinar Kasih Bunda. Ketua yayasannya Empok Ela. Nomor rekening 123456789. Tahun anggaran 2026. Periode saat ini 2 pekanan 12 sampai 24 Januari 2026. Awal periode 12 Januari. Tanggal pelaporan 24 Januari. Tempat pelaporan Tasikmalaya. Lanjut saldo buku. Saldo buku belum ada uang masuk ya. Kalau sudah ada uang masuk ke virtual akun misalnya 500 juta. Tulis aja 500 juta. Ini 5 juta ya. Kurang 2 nolnya. Kalau sudah masuk, kalau belum ya 0 aja. Misalnya cairnya di pertengahan laporan periode gitu ya. Ini nggak usah dimasukkan. Kalau kita memulai laporan dan sudah ada uang di virtual akun, baru dimasukkan misalnya 500 juta. Petty cash kita belum ngambil misalnya ya, nggak ada. Kas di bank ya 500. Nah seperti itu. Nah untuk 500 juta ini kita bagi sesuai proposal. Misalnya setelah dihitung misalnya ya kita masukkan di sini biasanya ya di anggaran sini ya disesuaikan. Misalnya kita taruh untuk dana bahan baku itu 200 juta lah misalnya ya setelah dihitung misalkan. Kemudian insentif fasilitas kan udah fix ya 72 juta. Nah, untuk dana operasional itu sisa. Jadi dari kas umum dikurangi bahan baku, dikurangi insentif. Gitu aja, langsung cocok guys. Langsung cocok ini ya. Udah langsung cocok ya. Untuk dana bahan baku ini sudah 000 juga ya semua. Ini bisa kita coba kita jangan diinput ya. Karena kalau kita input sesuai dengan transaksinya nanti di LPA-nya malah kegedean ya. Kita coba sekarang enggak di input ya.
Nah, ini yang akan saya bahas saat ini. Ada yang nanyain gimana transaksi untuk upah relawan ya. Misalnya untuk upah relawan ini, aduh, ini di sini nggak ada ya. Kita masukin aja Januari 2026. Wah, nggak bisa, dikunci guys. Berarti untuk laporan tahun baru ini belum bisa ya. Untuk laporan tahun baru belum bisa, kita gunakan aja Januari ya 2025, nggak apa-apa ya. Misalnya ini setelah berbagai macam transaksi kita di tanggal 23 Januari kita akan melakukan penarikan dari bank untuk upah relawan. Setelah dihitung-hitung misalnya itu penarikannya sekitar 60 juta misalnya. Maka untuk dana pembantunya kalau kredit itu berarti biaya operasional. Nah, ini keluarnya dari mana? Dari kas di bank, karena ini akan mengurangi saldo virtual akun. Kas di bank. Nah, di bank ini virtual akun ya. Di bank itu virtual akun ya. Nanti ditransfernya misalnya dari virtual akun itu misalnya ke siapa, ke mitra, silahkan langsung dibagikan oleh mitra, boleh. Gini aja untuk transaksi ya. Untuk transaksi upah relawan itu seperti itu saja. Nah, sudah ada transaksi ya 60 juta dan ini cocok tetap ya, sudah cocok. Ini dari kas di bank itu dari 500 juta berkurang 60 juta dari transaksi penarikan dari bank untuk upah relawan. Jika penarikan ini ke berbeda bank, maka akan ada biaya admin. Maker sama approval silakan itu mau dibebankan ke virtual akun atau mau dibebankan ke mitra untuk admin ya, biaya adminnya. Kalau dibebankan ke pengirim atau dari saldo virtual akun, maka harus ditulis biaya admin bank. Misalkan BNI Direct ke Mandiri, maka itu biaya transaksinya biasanya 6.500 ya. Itu dijadikan biaya operasional, maka akan berkurang kas di bank ya, seperti itu. Ini akan berkurang lagi 6.500 di sini ya. Tetap cocok, aman selama kita benar melakukan input transaksinya untuk menentukan jenis buku pembantu dan masuk atau keluar dari mananya ya. Selama benar itu aman-aman saja ya, ke saldo di buku ini tetap cocok ya, aman. Seperti itu saja ya. Ini hanya contoh saja jika kita akan melakukan transaksi pembayaran upah relawan yang kita ambil dari virtual akun, seperti itu ya. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan yang lain lagi, silakan boleh ya di komen-komen ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, share-share ya. Jangan lupa. Terima kasih untuk semuanya.